pagi, Bapak, Ibu, orang tua, teman-teman guru sekalian, serta para hadirin. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam acara Bincang Parenting bersama Sekolah Madania dengan tema Developing Literacy Skill in Young Learners, mengembangkan keterampilan literasi pada pembelajar muda. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Astri Fitri. Saya adalah salah satu pengajar bahasa Indonesia di SMA Madania Bogor. Sebelumnya, saya ingin menyapa terlebih dahulu teman-teman dari TK Madania BNR. Halo, selamat pagi. Lalu TK Madania Yasmin, selamat pagi. TK Madania Makassar, halo, apa kabar? TK Madania Jakarta, dan teman-teman di primary dan secondary Sekolah Madania Bogor. Baik para hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai acara pada hari ini, marilah kita memanjatkan doa terlebih dahulu untuk kelancaran serta kesuksesan bincang parenting pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, mari kita mendengarkan himne Madania. Kepada Bapak Taufan, dipersilahkan. Beriman, berilmu, dan beramal, berakhlak mulia dan hormat sesama, menegakkan keadilan dan perdamaian, membangun bangsa berperadaban. Madania, Madania, menjunjung tinggi harkat martabat manusia. Madania, Madania, kau hadir untuk generasi terpelajar. Hidup penuh disiplin dan ikhlas, menyiapkan jiwa generasi mulia, berkiprah bagi bangsa dan negara. Majulah Indonesia, Madania, Madania, Bhinneka Tunggal Ika. Madania, Dharma Bakti bagi bangsa. Madania, Madania, rumah kita Terima kasih. Acara Bincang Parenting merupakan acara rutin yang diadakan Sekolah Madania sebagai sarana silaturahmi bagi keluarga besar Madania yang terdiri dari orang tua, guru, serta masyarakat umum. Kegiatan ini merupakan media belajar bagi Madania Learning Community terkait pengasuhan anak selama pembelajaran jarak jauh. Selama bincang parenting berlangsung, tidak diperkenankan untuk para hadirin mengaktifkan audionya. Jika ada pertanyaan, bisa diajukan via chatroom dengan menyebutkan nama dan instansinya atau orang tua dari
Adinda atau Ananda, siapa bisa disebutkan namanya. Kami akan memilih 3 penanya terbaik yang akan mendapatkan door prize yang menarik tentunya. Ayo Bapak Ibu, silahkan ajukan pertanyaan-pertanyaannya. Mendengar kata literasi, sebagian besar dari kita mungkin masih banyak yang menganggap kalau literasi hanya berkaitan dengan kemampuan membaca saja. Ternyata literasi itu merupakan skill yang memang harus diasah agar anak bisa mengembangkan kemampuan tersebut untuk media komunikasi dengan orang lain maupun lingkungan di sekitarnya. Kita akan kupas tuntas untuk bincang parenting pada hari ini. Telah hadir bersama kita narasumber yang akan membagikan ilmunya serta pengalamannya terkait dengan literasi. Selamat pagi kepada Ibu Nurmeida Sainstianti Syarif MPSI yang biasa kita panggil dengan Ibu Tia. Halo Ibu Tia, selamat pagi. Halo, selamat pagi Bu Asri. Alhamdulillah sehat ya Bu. Sehat-sehat Bu Asri gimana? Alhamdulillah sehat juga. Siap ya Bu, nanti kita berbincang-bincang terkait tentang literasi ya Bu. Insya Allah, sudah semangat saya. Ya, semangat sekali. Terima kasih Ibu Tia. Selanjutnya telah hadir juga narasumber yang sangat luar biasa pastinya, praktisi pendidikan, salah satu rekan pendidik di Sekolah Madania Bogor. Selamat pagi kepada Ibu Rianti Umaji SPD. Halo Ibu Rianti, selamat pagi. Selamat pagi Bu Astri. Halo, Apa selamat pagi. kabar? Alhamdulillah sehat ya Bu. Insya Allah. Alhamdulillah. Siap berbagi pengalaman ya Bu dengan para parents pada pagi hari ini. Pasti. Siap, semangat. Alhamdulillah. Baik, acara hari ini akan dipandu pula oleh host Ibu Ratna Linggar Asaninggiah SSI, salah satu rekan pendidik juga di Sekolah Madania Bogor. Halo Bu Ratna, Halo selamat Bu pagi. Astri, selamat pagi. Semangat ya Bu kita untuk membedah, mengkupas habis tentang literasi dengan narasumber kita yang luar biasa. Insya Allah Bu Astri. Siap. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja saya menyerahkan acara ini kepada Ibu Ratna. Silakan Ibu Ratna. Oke, terima kasih Bu Astri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Sobat Madania dan Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung pagi ini. Selamat bergabung kembali di Madania Learning Community. Seperti yang sudah disampaikan Ibu Astri tadi, hari ini kita akan mengikuti bincang parenting dengan tema Developing Literacy Skills in Young Learner, ya. Artinya kita bagaimana sih caranya untuk membangun kemampuan literasi pada anak-anak usia dini. Nah, perkenalkan saya Ratna, saya akan memandu acara hari ini, insya Allah sampai jam 10.30 nanti. Nah, saya perkenalkan narasumber hari ini, kita ada 2 narasumber yang luar biasa. Yang pertama saya perkenalkan Ibu Nurmeida Sainstiani Syarif MPSI. Beliau adalah seorang psikolog. Halo Bu Tia, Assalamualaikum Bu Tia. Halo Bu Ratna, Waalaikumsalam Bu Ratna. Iya Bu Tia. Bu Tia silakan memperkenalkan diri kepada pemirsa, mungkin sambil sedikit menceritakan kegiatan sehari-hari yang Ibu lakukan selama ini. Silakan Ibu. Baik Bu Ratna, terima kasih banyak. Teman-teman, perkenalkan saya Tia Syarif. Tadi seperti disebutkan oleh Bu Ratna, saya namanya sebetulnya panjang banget ya, Nurmeida Sainstiani Syarif, tapi saya biasa dipanggil Tia. Sehari-hari saya berprofesi sebagai psikolog. Kemarin waktu menyelesaikan pendidikan S1 dan Master di Universitas Indonesia, terus kemudian saya berkiprah sebagai psikolog sekolah di beberapa sekolah, dan kemudian juga saya juga berpraktek di salah satu klinik di Bogor. Peminatan saya memang di bagian pendidikan ini sudah sejak lama, sejak pada saat saya masih kuliah S1, terus kemudian melanjutkan bekerja
sebuah sekolah yang menginspirasi sekali, yaitu Sekolah Madaniyah. Nah, dari situlah saya banyak belajar tentang bagaimana caranya menangani anak-anak dengan masalah perkembangan atau masalah pendidikan. Nah, setelah itu makin ke sini saya lebih juga interest pada masalah pendekatan membaca. Jadi beberapa concern yang membuat saya akhirnya mendalami juga masalah-masalah membaca pada anak dan juga bagaimana pendekatannya supaya lebih baik dalam hal literasi membaca juga. Gitu Bu Ratna? Saya pengalamannya sudah cukup banyak dan dari segi mengajar spesial siswa-siswa berkebutuhan khusus ditambah lagi dengan fokus kepada pembelajaran literasi. Oke, terima kasih Bu Tia. Sekarang saya akan memperkenalkan narasumber kita yang kedua, Ibu kita yang cantik ini. Halo Bu Rianti, Assalamualaikum Ibu Rianti. Oke, Bapak Ibu sekalian. Iya, Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan Ibu Rianti Umaji. Beliau adalah salah satu pengajar di Sekolah Madaniyah. Beliau sudah sangat berpengalaman dalam mengajar siswa-siswi kita, terutama di kelas 1 dan 2 ya Bu Rianti. Oke, ya silakan Bu Rianti memperkenalkan diri kepada pemirsa kita hari ini. Baik, terima kasih banyak Ibu Ratna atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apa Pagi Bu kabarnya? Rianti. Baik, seperti tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Ratna, nama saya Ibu Rianti Umaji. Saya bergabung di Madaniyah sejak tahun 2001 hingga sekarang ini. Sebenarnya sih saya agak malu ya Bu Ratna untuk menyebutkan ya. Tetapi tidak apa-apa ya. Jadi kesibukan saya sehari-hari adalah sebagai pengajar di kelas kecil ya. Saya pernah mengajar di kelas 2, kemudian juga pernah dan saat ini mengajar di kelas 1 untuk beberapa tahun terakhir ini. Nah, kemudian selain itu, selain mengajar, saya juga sibuk dengan mengikuti berbagai training yang diadakan oleh Sekolah Madaniyah. Baik dalam di sekolah maupun di luar sekolah yang difasilitasi oleh Madaniyah untuk pengembangan guru-guru agar lebih hebat lagi untuk dalam mendidik anak-anak kita tercinta. Seperti itu Bu Ratna. Oke, baik Bu Rianti, terima kasih banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan langsung saja, tidak berlama-lama, untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita kali ini ya. Mendengar kata literasi, Bapak Ibu, pasti yang muncul kebanyakan ya di benak kita adalah keterampilan membaca dan menulis saja. Berarti kalau literasi berarti selalu koneksinya kepada keterampilan membaca dan menulis. Namun ternyata ya cakupan literasi itu sangat luas Bapak Ibu. Tidak hanya mencakup pada kemampuan baca tulis, tetapi juga mencakup literasi digital, kemudian literasi sains, numerasi, kemudian ada literasi finansial, dan yang terakhir ada literasi budaya juga termasuk di dalamnya. Nah, sangat luas sekali. Sekarang kita akan membahas tentang literasi baca tulis. Namun, kemampuan baca tulis pun tidak hanya sampai cukup bisa membaca dan menulis ternyata. Ya, jadi ada hal yang lebih penting daripada sekedar membaca dan menulis. Ya, saya akan langsung bertanya ke Ibu Tia ya. Oke, Bu Tia. Sebenarnya apa sih makna literasi itu ya, kemudian seberapa pentingnya literasi itu dikuasai oleh anak-anak, karena kan seperti kita tahu kemampuan literasi ini menjadi krusial ya Bu. Nah, bisakah Bu Tia tolong menjelaskan tentang hal ini? Terima kasih. Silahkan Bu Tia. Oke, terima kasih Bu Ratna. Jadi gini sebetulnya, literasi itu
itu di awal pengenalan definisi ini, beberapa ahli memang mendefinisikan bahwa ya, ini erat kaitannya dengan pemahaman bacaan. Jadi tidak salah kalau misalnya kita memang selalu mengaitkan ini dengan pemahaman proses kegiatan membaca. Tapi seiring dengan perubahan tantangan zaman nih, paradigma literasi juga berubah ke arah konsep berpikir yang lebih luas gitu. Jadi sebetulnya literasi ini berasal dari bahasa Latin nih, artinya orang yang belajar. Belajar itu kan kalau misalnya kita mengacu pada bahasa Inggris kan ada dua ya, ada belajar learning dan ada belajar studying. Studying ini yang biasanya dikaitkan dengan belajar akademik. Tapi kalau learning, ini never ending learning. Setiap hari kita belajar untuk hal-hal yang bermacam-macam permasalahan kita yang ada di keseharian gitu ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya sesuai dengan paradigma sekarang seperti yang tadi Bu Ratna sudah bilang bahwa literasi ini sekarang mengacu pada banyak hal gitu ya, ada literasi digital, ada literasi budaya gitu. Nah, jadi sekarang ini literasi ini seperti lebih ke seperangkat keterampilan atau kemampuan seseorang gitu ya, yang diperlukan dalam kegiatan sehari-hari atau kehidupan sehari-harinya, mengacu pada kemampuan dia memecahkan masalah dan berpikir logis dan kritis pada tingkat keahlian sesuai usianya tentunya ya, karena kan anak kecil kan masalahnya juga nggak banyak ya sederhana sesuai dengan kemampuan dia. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah kemampuan dan keterampilan. Keterampilan ini sesuatu yang harus dilatihkan berarti ya. Terus kemudian juga dia perlu ada pemecahan, perlu ada biasanya kita akan mengalami masalah sehari-hari, kemudian bagaimana cara memecahkan masalahnya secara logis dan kritis. Nah itu sebetulnya yang konsep dasar dari literasi itu sendiri. Tapi kemudian kita juga memang jadinya diharapkan untuk mampu menganalisa suatu informasi dengan kritis itu tadi ya. Misalnya nih, misalnya kita pada saat membaca berita gitu ya, atau mendengarkan berita gitu, kita diharapkan untuk mampu membedakan mana berita yang valid dan mana berita yang hoax sebetulnya, yang berita yang tidak betul, tidak jelas sumbernya misalnya gitu ya. Nah, itu proses berpikir kita itu sampai ke tahap itu sehingga kita bisa memilih dan memilah mana sekolah mana yang memang kita bisa, berita-berita mana yang bisa kita bahas tuh ya, bisa kita share misalnya ya. Ini sudah ini kan oke, iya gitu. Nah, nanti kita sampai kepada tahapan itu ya. Mari kita bersabar. Bahasannya masih panjang nih sebenarnya nih. Oke. Nah, kemudian jadi pada saat kita mampu berpikir kritis pada saat menghadapi informasi atau berita, apakah memang berita ini bisa di-share apa tidak gitu ya, apakah berita ini benar apa tidak, dan kemudian kita juga bisa mencari informasi second opinion atau bagaimana gitu sehingga kita tahu mana berita yang benar gitu. Nah, ini salah satunya juga konsep berpikir literasi yang perlu kita kembangkan. Nah, tadi Bu Ratna juga tanya sejauh mana sih pentingnya gitu ya kemampuan ini, kenapa harus penting diasah? Ya memang penting diasah, dikembangkan dan diasah karena merupakan keterampilan yang tadi yang saya sebutkan itu ya, seseorang bisa terampil apabila memang dilatihkan, dibiasakan gitu ya, atau kita biasanya sebutnya stimulasi gitu ya. Nah ini penting kita ajarkan sejak kecil. Pada tingkat anak-anak yang learners, itu biasa mungkin kita sebutnya anak usia dini juga gitu ya, dan hingga anak usia sekolah, biasanya itu dari lahir sampai usia 12 atau 13 tahun pada saat dia menamatkan pendidikannya di sekolah dasar gitu ya. Keterampilan kehidupan sehari-hari dan problem solving ini sebetulnya masih pada tahap yang sangat sederhana gitu. Kita kadang-kadang suka mikirnya tuh masalah kita tuh yang disebut dengan masalah kehidupan sehari-hari, kesannya berjelimet banget gitu. Padahal sebetulnya
nggak sejelimet itu kok sebetulnya kalau kita memaknainya untuk masalah keseharian anak-anak. Misalnya nih, anak-anak yang punya masalah interaksi dengan teman gitu ya, kita kadang-kadang mikirnya udah jelimet duluan nih. Padahal kadang-kadang anak-anak tuh mudah saja melupakan atau memaafkan, besoknya mereka udah main lagi gitu. Dan ini memang penting kita sadari gitu ya, kita ajarkan gitu ya, bahwa interaksi itu juga perlu diajarkan. Apakah temannya ini melakukan hal yang patut apa tidak, hal yang sesuai apa tidak. Nah, proses berpikir yang logis seperti ini yang perlu kita latih gitu ya. Nah, memang kadang-kadang kita secara budaya itu agak kurang terbiasa dengan berpikir logis gitu ya. Sesederhana nyanyian Nina Bobo nih Bu Ratna. Ada nyanyian Nina Bobo kan kata-katanya itu kalau tidak bobo digigit nyamuk tuh ya. Ya, betul. Itu kan nggak relevan ya. Iya betul loh. Jadi kan dia kalau tidak bobo digigit nyamuk. Nah itu udah nggak relevan lagi tuh sekarang karena anak-anak tuh juga karena pada saat misalnya itu sesuatu yang tidak logis, apabila dia tidur tapi ternyata digigit nyamuk, dia juga akan mempertanyakan kok saya digigitnya, kok saya udah bobo tetap digigit nyamuk gitu. Nah itu sesuatu yang kurang yang memang akhirnya tidak relevan lagi sekarang sehingga konsep-konsep pemahaman logis hubungan sebab akibat itu memang kita sebagai dewasa pun untuk menstimulasinya ke anak kita juga jadi harus belajar lagi gitu. Nah itu yang barangkali yang memang kita juga perlu menyadari bahwa proses literasi atau pembelajar orang yang sedang belajar kaitannya dengan istilah dari Latin tadi ya, bahwa literasi itu maksudnya orang yang sedang belajar. Orang yang sedang belajar ini never long life learner ya. Jadi lifelong learner ya. Jadi dia memang akan terus-terusan gitu. Never ending story. Kita memang harus belajar terus sepanjang hayat gitu, Ratna. Oke, Bu Tia, terima kasih sekali. Jadi, Bu Tia, kalau tadi saya boleh ulas kembali bahwa literasi skill itu ya lebih kepada pengasahan keterampilan dan kemampuan anak ya, terutama untuk berpikir logis dan menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari ya, Bu. Oke, kemudian tadi Bu Tia sudah memberikan contoh-contoh cara berpikir logis ya, dari mulai nyanyian, kemudian yang mungkin kalau dipikir logis tidak masuk akal ya, tetapi kemudian itu memicu anak-anak untuk critical thinking terhadap informasi yang mereka dapatkan. Oke, Bu Tia, tentu saja ya keterampilan dasar apa saja sih Bu yang kira-kira ya harusnya sudah dikuasai oleh anak-anak sesuai dengan jenjang kompetensinya. Dan bagaimana, tadi kan Ibu juga cerita, kita menstimulus anak-anak supaya bisa membangun keterampilan literasi. Boleh nggak Bu dikasih contoh gitu ya, beberapa contoh kegiatan yang bisa menstimulus keterampilan stimulasi anak-anak terutama untuk usia dini. Silakan Bu Tia. Baik. Ya, jadi yang tadi saya sebut ya, memang pada dasarnya kita tidak bisa kita perlu berpikir seperti menempatkan diri kita punya anak gitu ya. Jadi kalau misalnya masalah anak-anak seputar kehidupan sehari-hari ini, memang mereka perlu belajar, perlu mendapatkan kesempatan dan waktu untuk bisa belajar, sehingga mereka punya proses berpikirnya sendiri. Sebetulnya stimulasi kita semudah memberikan waktu dan kesempatan sih. Jadi misalnya nih contoh-contoh masalah anak-anak yang biasa dijumpai ya sebetulnya ya. Misalnya si anak itu berpikir kalau lagi makan, kalau saya sendokin makanan saya posisinya begini nih, tumpah nggak ya? Taunya tumpah gitu ya. Berarti kalau misalnya saya sendokinnya begini, bisa tuh berarti nggak tumpah ya.
masalahnya adalah makanan yang ada di sendok saya ini terlalu banyak. Coba kalau saya bawa ngambilnya tumpah nggak ya? Nggak tumpah. Nah, proses berpikir itu yang akhirnya kemudian anak-anak tuh punya hubungan sebab akibat yang logis gitu. Bahwa kalau makanannya terlalu banyak, ada kemungkinan tumpah. Bahwa kalau misalnya posisinya sendoknya itu nggak benar gitu ya, misalnya sendoknya begini nih, oh nyasar, makanannya nggak nyampe ke proses berpikir itu. Nah, kenapa saya tadi bilang yang namanya orang tua itu perlu memberikan waktu dan kesempatan untuk melakukan hal tersebut, karena kadang-kadang kita khawatir anak-anak menjadi kotor, anak-anak menjadi basah gitu ya, kalau minumnya tumpah misalnya gitu ya. Nah, anak-anak atau juga jadi berantakan gitu ya. Nah, ini yang barangkali yang barangkali jadinya proses berpikirnya agak terputus tuh, gitu. Terputus. Jadi misalnya daripada saya suapin aja gitu. Nah, stimulasi yang memberikan waktu dan kesempatan ini yang barangkali jadinya perlu disadari oleh kita bersama bahwa ini hal yang penting, gitu ya. Nah, misalnya nih, Bu Ratna, gedean dikit nih masalahnya tuh beranjak ke pakai baju misalnya gitu ya. Kalau saya ketemu kaos begini, saya berarti masukinnya tangan dulu apa kepala dulu gitu. Kalau saya masukinnya begini, berarti ternyata kaos saya terbalik gitu, lehernya mencekik terus gambarnya ada di belakang. Oh salah, berarti saya makanya harus begini ya, gitu. Jadi proses berpikir gimana caranya supaya kaos nggak terbalik, pakainya apa dulu, kepala dulu, apa tangan dulu, posisi tangannya gimana supaya masukin ke lubang yang betul, itu aja itu sudah melalui proses berpikir yang kritis gitu. Jadi sesuai dengan definisi literasi tadi bahwa si anak itu diharapkan untuk dapat memecahkan masalahnya sehari-hari, kaitannya dengan beginian doang kok, nggak yang susah-susah, nggak yang jelimet-jelimet amat gitu. Nah, sama juga misalnya kalau pakai celana ngancinginnya gimana? Kalau pakai sepatu, pakai sepatu kiri dulu apa sepatu kanan dulu ya? Misalnya dia belum dapat tuh yang miringnya ke sini sama yang miringnya ke sini, sehingga pada saat dipakai kok nggak enakan ya gitu. Nah, dia berpikir, oh berarti saya cara pakai sepatunya salah. Dari situ aja sudah menimbulkan proses berpikir yang logis dan kritis untuk anak-anak seusia itu ya, anak usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang anak usia dini itu ya, yang memang masih belajar proses berpikir yang dengan permasalahan sesederhana keseharian mereka masing-masing. Nanti kalau udah lebih besar lagi, anak-anak itu diharapkan untuk mampu berkomunikasi dan memecahkan masalahnya yang berkaitan dengan lingkungan. Misalnya, anak kelas 2 SD gitu ya, sudah diharapkan misalnya dia bawa air minum, terus kemudian tumpah. Nah, kalau anak seusia kelas 2 SD sudah perlu diharapkan untuk mengkomunikasikan ke orang lain bahwa dia menumpahkan minuman. Mah, tadi aku numpahin minuman tuh di situ, hati-hati ya supaya nggak terpeleset misalnya gitu. Hati-hati nanti kepleset, mah aku tadi numpahin minuman di situ gitu. Nah, kemudian dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan ambil lap atau pel untuk mengeringkannya. Nah, jadi anak-anak yang sudah lebih besar itu diharapkan seperti itu, mampu mengkomunikasikan dan memecahkan masalahnya dengan lingkungannya dia gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya masalah nggak usah dicari-cari deh, orang ada kok di sekitar kita. Dan apabila kita memberikan kesempatan gitu ya, maka akan timbullah anak yang mampu berpikir logis dan kritis itu tadi dan terlatih gitu ya untuk melakukan proses berpikir yang demikian. Apabila anak tidak terlatih untuk melakukan hal-hal yang seperti itu, nah ini memang jadinya agak menantang nih. Mungkin nanti Bu Riana
nanti kan akan bisa bercerita ya tantangan-tantangan apa saja sih yang biasanya dihadapi oleh anak-anak yang kemandirian berpikirnya dan kemandirian melakukan perilakunya dan melakukannya itu kurang terasah gitu ya. Memang cara untuk menstimulasinya itu memang lebih ke arah memberi waktu dan kesempatan sih Bu Ratna ya, supaya kita juga sebagai orang tua bersabarlah bahwa ada anak melalui proses berpikirnya dia sendiri. Apabila terjadi kesalahan, misalnya tadi sedang makan terus tumpah kan jadi remeh ya, jadi berantakan misalnya, ya orang tua perlu memahami gitu ya, perlu memahami bahwa ini adalah proses belajar dan perlu legowo gitu untuk menerimanya. Iya. Gitu Bu Ratna. Oke, baik Bu Tia. Tadi kan kita harus memberikan kesempatan kepada anak-anak ya untuk mereka belajar mengembangkan kompetensi berpikirnya dengan kejadian sehari-hari yang mereka hadapi. Lalu kita kaitkan dengan keterampilan stimulus untuk memberikan mereka kepada kemampuan membaca dan menulis, Bu Tia. Boleh mungkin sedikit dijelaskan bagaimana sih kita sebagai orang tua menstimulus anak-anak supaya bisa membaca dan menulis begitu Bu Tia. Silakan. Iya nih, memang ya kita itu ingin lah ya supaya anak-anak kita punya kemampuan membaca yang baik gitu ya. Nah, memang sebetulnya tidak bisa dipisahkan juga nih dengan literasi gitu ya. Kemampuan literasi ini erat kaitannya dengan kemampuan bahasa dan juga meliputi kemampuan membaca, menulis dan berbicara. Berhitung juga termasuk diantaranya gitu ya. Nah itu jadi memang tidak bisa kita pisahkan tuh kemampuan literasi dan kemampuan bahasa dan kemudian membaca gitu ya. Nah seorang anak yang terasah kemampuan literasinya biasanya dia akan memiliki wawasan pengetahuan yang luas nih Bu Ratna. Sehingga dia punya kemampuan komunikasi ya dan bahasa yang baik gitu ya. Yeah. Nah untuk menstimulasinya gimana nih gitu ya, kan tadi kan penasaran ya gimana sih caranya untuk menstimulasinya gitu ya supaya dia punya kemampuan yang baik dalam membaca gitu ya. Nah biasanya untuk menstimulasi hal ini di usia perkembangannya itu anak tuh perlu diajak berkomunikasi, sering-sering diajakin ngobrol, diajak bercerita dan membacakan buku. Setelah dibacakan buku, biasanya suka diajak berdiskusi, tanya jawab. Ini kalau tadi ceritanya tentang apa ya? Tokohnya siapa ya? Gitu. Apa tuh? Dia melakukan apa aja tuh? Gitu. Jadi proses berpikir, proses diajak berkomunikasi, bercerita dan membacakan buku, ini merupakan proses dasar yang kemudian akhirnya biasanya anak akan memiliki kemampuan membaca yang baik gitu ya. Jadi awal-awal pada saat misalnya anak-anak itu tidak merasa anak-anak itu pengen punya pengetahuan, punya rasa ingin tahu, punya keinginan untuk tolong dong bacain buku ini mah, tolong dong yang ini Bu. Dan kadang-kadang bukunya tuh pada saat anak-anak kecil itu buku yang dibaca tuh itu lagi sih sebetulnya. Jadi mohon dimaklum ya. Biasanya dia mulai melalui tahap familiarisasi nih. Dia lebih familiar dengan buku, dia lebih familiar dengan ternyata mama tuh bacain apa sih? Oh ada kata-katanya ya di sini. Nah yang kayak gitu. Nah sebetulnya kalau kita mengacu pada tahapan perkembangan membaca itu sampai usia 6 tahun 7 tahun anak-anak tuh bacanya yaitu belajar bacanya itu aja, membaca, dikenalkan buku banyak-banyak gitu. Tapi memang sangat bisa dipahami sih Bu Ratna kalau misalnya orang tua ingin anaknya mahir membaca berhitung di usia awal belajarnya ya, karena kemampuan membaca ini kan berkaitan erat dengan keberhasilan akademik nih nantinya gitu. Iya betul Bu. Ya itu yang menjadi kekhawatiran ya Bu Tia ya. Iya itu agak jadinya kesannya bisa orang tua tuh. Ya Bu, betul Bu Ratna, gimana langkah-langkahnya Bu, langkah-langkah perkembangannya. Gitu, oke. Iya, boleh Bu Pak Taufan ya, tolong di-share tentang yang tadi tahapan perkembangan tahapan perkembangan membaca. Nah,
Ya, pada ini dasarnya kita slide-nya sebagai sudah anak terlihat ya. kelihatan ya. Pada dasarnya kita sebagai orang tua itu tidak terlalu perlu khawatir tentang bagaimana cara ngajarin membaca di usia prasekolah atau dari lahir sampai 6 tahun. Gini, kita perlu membedakannya tuh dua hal ya. Ada kemampuan memahami bahasa dan memahami bacaan gitu ya. Dan yang kedua ada kemampuan teknis membaca. Jadi kalau misalnya yang biasa kita indikan untuk misalnya merangkaikan huruf gitu ya, BA, CA, baca gitu ya. Nah itu teknis membaca deh. Itu distimulasinya itu biasanya baru di usia 6 tahun atau 7 tahun pada saat anak sudah masuk SD dan dan siap untuk menerima konsep-konsep simbol dan bunyi gitu. Tapi kalau misalnya di usia awal, di tahapan awalnya nih, ini kita sebut dengan pra membaca ya, tahap pra membaca. Tahap pra membaca ini 0 sampai 6 sampai 7 tahun biasanya. Nah, di sini stimulasi dari orang tua yang perlu dilakukan adalah banyak-banyakin aja kenalin buku. Banyak-banyakin deh kalau misalnya ini pokoknya ada buku, ada banyak buku lah di rak buku gitu. Dan kita sebagai orang tua juga menyadari bahwa anak itu pembelajar konkret ya dan peniru yang ulung gitu. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang tua pengen anak kita cinta membaca, mahir membaca, maka kita juga perlu mencontohkan bahwa kita juga cinta membaca, mahir membaca. Yang menjadi tantangan saat ini adalah kadang-kadang kita membacanya di gadget, di e-book yang pakai tablet misalnya. Nah, buat anak-anak itu nggak konkret. Konkretnya anak-anak tuh baca buku. Kalau baca ya buku yang dipegang, bukan tablet. Karena tablet itu ada macam-macam isinya. Karena handphone itu ada macam-macam isinya. Maka kalau misalnya kita mau mengajarkan anak cinta membaca, ajarkan perilaku dan aktivitas membaca. Kenalkan pada buku banyak-banyak. Maka kemudian kita bisa bisa tahu bahwa anak kita terekspos atau terpapar dengan buku gitu ya. Nah, terpapar itu kadang-kadang konotasinya negatif, padahal kalau misalnya terpapar buku nggak apa-apa ya, yang terpapar yang terpapar elektronik atau apa gitu yang susah. Nah, pada saat misalnya kita itu melihat anak-anak kita udah bisa megang buku, buka buku walaupun terbalik, bercerita dari gambar. Pernah nggak sih teman-teman ya sebagai orang tua tuh ngelihat anaknya masih umur 2 tahun kayak anaknya itu kayak baca buku padahal mah enggak gitu ya, kayak bercerita lewat buku gitu ya, padahal mah dia belum bisa baca lah anak umur 2 tahun 3 tahun kan, tapi seolah-olah dia tuh membaca buku, perilakunya tuh perilaku membaca buku. Jadi kita nggak bisa bilang anak saya nggak belajar baca kalau di situ. Karena tahapan pra membaca itu adalah dasar bahwa dia bisa membaca di kemudian hari. Dan kalau misalnya udah 6-7 tahun, mudah-mudahan anak yang biasa membaca ini, ya biasa dikenalkan dengan aktivitas membaca, memiliki perilaku membaca di usia awalnya, itu mudah-mudahan akan bereaksi baik terhadap proses teknis membaca itu sendiri. Gitu Bu Ratna. Jadi kan kita lihat ya di sini ya di tahapan membaca ini panjang sebetulnya ya ampun. Jangan berharap tiba-tiba anak udah bisa baca kemudian dia langsung paham apa yang dibaca gitu. Jadi itu mana di umur 9 tahun ke atas, umur 6 tahun 7 tahun mah masih ngurusin dia kenal huruf dulu gitu ya. ABC ya Bu. Bisa merangkaikan huruf-huruf itu dulu gitu ya. Itu memang tahapan yang ini. Jadi orang tua usia 5 tahun ya, anak-anak usia 5 tahun tidak perlu khawatir apabila belum tahu tentang teknis membacanya. Belum kenal teknis membacanya, itu nggak usah khawatir. Khawatirlah apabila kita belum mengenalkan buku, belum mengenalkan aktivitas membaca dan memperluas kosakatanya, memperluas wawasannya. Nah, itu sepertinya yang memang perlu ditekankan. Memang sih nanti ada proses-proses belajar teknis membaca yang lebih spesifik, tapi nanti mungkin kita bahasnya setelah Bu Rianti cerita ya.
Oke, ya. Oke, Bu Tia, ternyata ya ada tahapan-tahapannya ya sebelum kita mengajak anak-anak untuk belajar membaca dan menulis ya. Yang paling penting pertama adalah pertama kali orang tua harus mengenalkan anak-anak kepada buku secara real, secara konkret ya Bu Tia ya. Berarti ini nih kadang-kadang kita sebagai orang tua juga mengenalkan gadget, bukan buku dulu ya Bu Tia ya. Kita kasih handphone dulu karena itu mungkin lebih menarik untuk anaknya supaya anteng gitu ya. Tetapi ternyata itu mungkin harusnya ditukar dengan buku ya Bu Tia ya. Oke, nah kemudian pada usia 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun berarti itu masuk SD ya Bu. Nah ketika masuk SD, baru disitulah anak-anak mengembangkan keterampilan membacanya, mungkin mengenal huruf dan sebagainya. Nah, saya akan bertanya ini ke narasumber yang kedua, Bu Rianti. Bu Rianti, halo, apa kabar Bu Rianti? Sehat ya Bu? Insya Allah, Bu. Nah, Bu Rianti mengaitkan tadi penjelasan dari Bu Tia bahwa usia 6 sampai 7 tahun itu anak-anak memasuki usia SD dan mereka baru mau belajar membaca, mengenal huruf ya Bu Rianti. Nah, tentu saja pasti ada peran dari sekolah, terutama guru dalam membimbing anak-anak untuk meningkatkan langkah atau keterampilan literasi mereka di SD. Nah, Bu Rianti mungkin sebagai guru yang sudah berpengalaman mengajar kelas 1 dan 2 bisa berbagi pengalamannya, terutama bagaimana Ibu memperkenalkan literasi skills kepada anak-anak usia 6 sampai 7 tahun ini. Silahkan Bu Rianti. Baik, terima kasih banyak Ibu Ratna. Saya akan bercerita berbagi pengalaman apa yang saya alami, tapi mungkin saya tidak langsung pada metode atau strategi kepada pengajaran literasi skill ya pada anak-anak kelas 1, karena kita mengingat ya anak-anak kelas 1 ini kan transisi ya dari TK ke SD. Ya, kita nggak boleh buru-buru. Seperti tadi kata Ibu Tia, ya itu saya sangat setuju. Butuh proses semuanya. Jadi butuh sabar, dan sabar ini adalah tantangan yang paling besar bagi kita orang dewasa sebenarnya. Tantangan yang paling besar itu adalah orang tua dan guru. Ya kadang-kadang kita pingin cepet gitu ya, cepet. Padahal anak itu proses, santai aja gitu ya. Jadi untuk pertama kali ya, yang kami lakukan di kelas 1 adalah yang pertama kami memberikan mengenal anak ini terlebih dahulu ya. Karena kalau tidak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi mengenal lebih jauh anak ini dari baik dari karakternya, interestnya di mana dan lain sebagainya. Kemudian membangun kenyamanan dan kepercayaan. Yang paling saya harus garis bawahi adalah kepercayaan bahwa anak ini berada dalam lingkungan baru. Ya, guru-guru baru, sekolah yang baru, sehingga dia perlu kenyamanan dan kepercayaan, trust ya kepada orang yang asing, gitu ya. Jadi kami mencoba approach terlebih dahulu ya kepada anak-anak ini. Kebetulan di Madania kami itu menggunakan pendekatan ya differentiate learning, sehingga kami mengakomodasi berbagai keunikan-keunikan anak-anak yang dari TK ini. Ya, sangat welcome sekali kami. Jadi yang pertama, membangun bonding dengan anak. Untuk caranya kami mengenal lebih jauh anak-anak ini, kemudian mereka dapat mempercayai kami sebagai gurunya, sehingga dia tidak takut bereksplorasi, takut mengungkapkan pendapatnya kepada kami, tidak percaya diri. Nah, itu dulu yang kami lakukan. Ya, nah kalau mengambil dari penjelasan dari Ibu Tia tadi yang menyinggung kemandirian bahwa dimakan dan lain sebagainya, nah itu yang saya alami, dan bukan saya sepertinya ya, karena saya juga bekerja dengan tim ya di Madania, terus khususnya di kelas 1. Jadi terkadang yang kami temui itu ada anak-anak sebenarnya mereka itu mampu melakukannya. Namun memang terkendala yang tadi saya gambarkan di sini, bahwa terkadang kita ingin proses itu cepat.
gitu ya, dibantu terus untuk makan. Bagaimana dia mengetahui bahwa makan itu kalau berantakan harus diapain? Nah, itu pola berpikir secara kritis ya, mencari solusi ya yang terbaik. Nah, itu hal yang sederhana yang kami latih di sekolah Madaniyah selain keterampilan-keterampilan yang nanti akan saya ceritakan ya. Jadi keterampilan dasar kemandirian, kepercayaan diri, kemudian tanggung jawabnya ya. Kemudian dia bisa percaya kepada kami. Karena apa? Anak akan bisa diajar ya apapun bila dia sudah nyaman dengan seseorang. Itu yang harus diingat. Mau guru mau orang tua, kalau dia nyaman, insya Allah semuanya lancar. Itu yang perlu. Jadi di sini guru harus happy. Ya Bu ya, kita dulu yang harus menghappykan diri ya sebelum kita menghadap. Begitu juga dengan orang tua. Kalau kita ingin anaknya happy, nyaman dan bisa belajar dengan leluasa ya kita dulu gitu ya. Diawali oleh kita dulu. Seperti apa yang disampaikan Bu Tia adalah anak itu adalah peniru ulung. Nah, kemudian setelah bonding kami bangun ya, anak sudah nyaman, barulah kami masuk pada pengenalan rules yang ada di Madaniyah. Tetapi uniknya di sekolah Madaniyah itu lagi-lagi memberikan ruang yang sangat seluas-luasnya dan kesempatan bagi anak-anak. Kami pertama itu membuat class beliefs ya yang dinamakan class belief. Jadi ada kelas 1 ada. Jadi tidak tertutup bagi kayaknya kelas 1 mesti belum deh, malah belum bisa. Siapa bilang anak-anak itu bisa kita ajak kerjasama asalkan kita mau dan berusaha. Satu, percaya pada mereka. Oke, baik Bu Rianti, pertama kuncinya adalah guru-guru mengajak anak-anak supaya bonding dulu ya, menciptakan bonding dengan murid-muridnya sebelum kita masuk ke dalam pelajaran membaca atau menulis tadi gitu ya. Setelah itu menciptakan suasana supaya suasananya lebih menyenangkan mungkin ya Bu ya, sehingga anak-anak happy dan setelah itu mereka bisa lebih mudah menyerap pelajaran yang sedang dipelajari. Juga ditambah lagi Ibu memberikan aktivitas-aktivitas yang menarik konsentrasi anak untuk mau fokus belajar membaca. Mungkin seperti itu. Nah Bu Rianti, boleh ya mungkin diberikan contoh-contoh nih apa saja yang udah Ibu lakukan untuk mengajar atau mengenalkan huruf kepada anak-anak di kelas 1. Silahkan Bu. Oke, baik. Oke. Untuk literasi skill, banyak orang tua yang sangat khawatir ya tentu saja. Karena anak-anaknya sudah kelas 1 belum lancar, membaca belum lancar, menulis. Sebenarnya sih hal yang sangat normal ya. Pada prinsipnya anak-anak itu belajar menulis dan membaca adalah di kelas 1 ya. Sedangkan untuk yang prasekolah atau TK, mereka belajar keterampilan-keterampilan yang harus mereka kuasai untuk melanjutkan kesuksesan mereka nanti di jenjang berikutnya. Nah, untuk teknik ya, step-step yang saya lakukan dengan tim saya di Madaniyah ya, ada beberapa hal sebenarnya untuk literasi skill ini selain di kelas dan juga ada disupport oleh sekolah ya, seperti reading log dari yang selalu digaung-gaungkan oleh Ibu Yuni ya. Kemudian kalau itu di primary ya, kalau di secondary itu ada reading passport dan book review juga. Ya, sehingga tidak hanya kelas 1 yang butuh literasi skill, tetapi semua diajarkan ya, difasilitasi dan diakomodasi oleh sekolah Madaniyah. Nah, untuk pertama kali, lagi-lagi ketika kami melakukan step pengajaran literasi skill yang tentunya mengenal huruf-huruf, itu pertama-tama kami melakukan assessment terlebih dahulu Bu Ratna. Ya, kenapa harus melakukan assessment? Karena agar apa yang akan kami lakukan itu tepat sasaran. Ya Bu ya, karena anak-anak itu lagi-lagi Madaniyah itu mengakomodasi ke perbedaan ya, cara belajar anak yang berbeda-beda dan kemampuannya, sehingga tidak semua satu strategi atau satu metode untuk rata gitu ya, nggak bisa seperti itu. Jadi
itu pun kadang kami sudah melaksanakan, sudah berbagai plan A, plan B, tapi pada saat di lapangan terkadang kami harus lebih kreatif guru-gurunya menghadapi jika ada sesuatu hal yang terjadi ya, karena namanya ini anak-anak ya. Betul. Nah, kemudian step pertama adalah kita ajak anak-anak ini bernyanyi, ya kan? Karena anak-anak di Madania itu menggunakan metode phonics, ya, mengenal bunyi-bunyian dulu, ya, dari lagu, dari berbagai bunyi-bunyian yang lain, kemudian melalui gambar dan lain sebagainya. Nah, untuk pertama, biasanya kami mengenalkan lewat lagu seperti huruf vokal A, I, U, E, O, kemudian disusul dengan konsonan. Nah, yang paling pertama adalah A, M, B, T. Sebentar ya Bu ya, saya kasih lihat yang suka saya pakai dan teman-teman. Silakan Bu Rianti, supaya lebih jelas ya Bapak Ibu. Kartu-kartu ini sebenarnya juga yang tidak perlu harus membeli juga Bu Ratna ya. Kita harus berkreasi dengan anak kita. Jadi membangun bonding dan kolaborasi sehingga anak itu mudah memahami. Nah, seperti ini AMBT. Yang pertama kali kami kenalkan. Kenapa? Kok AMBT sih Bu Rianti? Nah, AMBT ini ada salah satu penelitian bahwa huruf-huruf ini atau bunyi-bunyi ini sangat familiar dalam bahasa sehari-hari. Ya, terutama penelitian itu dilakukan dalam bahasa Melayu ya. Kita termasukkan menggunakan bahasa Melayu, sehingga ini yang pertama kali dikenalkan pada anak-anak. Nah, ketika saya mengenalkan, misalkan ya, saya boleh demonstrasi, Ibu Ratna? Boleh, silakan Bu. Mungkin Bu Rianti, mohon maaf, boleh alat peraganya diangkat sedikit supaya tidak terpotong oleh kameranya. Ya, agak diangkat sedikit Bu Rianti. Bentar. Supaya terlihat jelas ya. Bentar, apa saya kurang dekat ya? Kelihatan ya Bu? A-nya terbalik Bu Rianti, punten. Ya. Nah, ini yang suka terjadi ya Bu kalau online ya. Dan anak-anak itu menertawakan saya. Dan saya happy. Nggak apa-apa berbuat kesalahan itu. Because a mistake it's a part of learning. Jadi bagian dari pembelajaran. Kalau tidak pernah, saya menanamkan pada anak-anak, bukan saya aja, tapi guru-guru Madania yang lain ya. Tidak usah khawatir kalau membuat kesalahan. Guru pun manusia. Oke? Nah, seperti ini. A, M, B, T. Nah, step yang saya lakukan pertama adalah saya akan bertanya pada anak. Jadi ada 3 tahapan Ibu Ratna dan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kita mengenalkan gambar terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah namanya. Yang ketiga, bunyinya. Jadi misalkan seperti ini. Kalau anak-anak ini sudah mempunyai dasar dari sekolah sebelumnya, TK, mungkin mereka sudah familiar ya. Tetapi kami mereview kembali sehingga konsep itu tertanam pada anak bahwa ini ada gambar, namanya ini, bunyinya ini. Itu untuk lanjut ke jenjang berikutnya untuk pemahaman bacaan. Sehingga harus benar-benar ditanamkan konsep yang betul. Jadi misalkan saya nanya, Nak, ini gambarnya coba kamu lihat. Namanya apa, Nak? Nah, nanti anak itu kan pasti bingung ya, yang belum tahu ya. Nanti saya akan bantu, tidak perlu khawatir. Ini namanya huruf A. Huruf apa sayang namanya? A. Oke. Kamu tahu tidak? Ini namanya huruf A, ada bunyinya loh. Bunyinya seperti apa, Bu Rian? A. Coba kamu ikuti. A. Ya. Jadi kalau online itu ya agak sedikit-sedikit ini ya, tapi tidak apa-apa. A. Ya. Kemudian jika semua sudah dikenalkan, yang pertama tahapan ini dia familiar ya dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian saya menambahkan kembali, bisa dengan step by step U, K, dan S. Ya, U, K, dan S. Ini juga dalam keseharian selalu ditemukan dalam bahasa kita sehari-hari. Nah, ketika saya mengajarkan ini,
kita bermain, ya, bereksplorasi biasanya. Nah, Bapak Ibu sekalian mungkin bisa saya sharing di sini ya. Kalau saya kan secara online ya, jadi bekerja sama dengan orang tua. Karena apa, Bu Ratna? Hal ini tidak bisa dilakukan hanya sepihak saja. Itu Betul. yang paling utama. Oke. Dan yang paling utama adalah harus bersinergi antara Ya. guru dan sekolah. Sama, Oke. satu komando istilahnya. Sehingga anak itu Iya. cepat. Jadi saya memberikan tips-tips kepada orang tua untuk membuat permainan. Jadi permainan bunyi. Misalkan saya coba. Jadi walaupun dari secara online, kalau secara offline kan memang langsung ya, lebih seru gitu ya. Nah, ada orang tua yang saya minta untuk membuat 4 kotak. 4 kotak ini ya. Ada kotak A, ada kotak B, lalu M, lalu T, ya. Nah, kemudian saya pandu dari ini. Oke, coba ini namanya apa? Nah, T, ya, namanya T. Atau saya memandunya dengan ini namanya huruf apa? M, Bu Rianti. Oke, sekarang Bu Rianti ingin tahu. Kamu coba cari ya, masukkan gambar-gambar. Jadi saya memfasilitasi dengan gambar juga. Saya memperlihatkan gambar ya di slide, kemudian yang berbunyi berbunyi ya. Nah, dia akan cari yang mana Bu Rianti? Ayo cari ya. Jadi keseruan yang terjadi secara online seperti itu, Bu Ratna. Oke. Kemudian dia terpacu. Dan yang membuat saya sangat surprise, Bu Ratna, ketika semua ini sudah familiar ya, 4 bunyi ini, kemudian saya ganti metodenya. Dia menggambar, mencari benda ya. Okay. Awalnya dari saya, ya kan? Kemudian dia mencari. Nah, kemudian dia bereksplorasi di sekitar rumah dia, mencari bunyi-bunyi itu. Oke, Bu Rianti berikan, dicari. Apa ya? Apa? Dan yang bikin surprise saya adalah, saya hanya meminta, instruksinya adalah meminta mencari benda yang bunyinya M. Apa yang terjadi, Bu? Anak itu menggambar, mata, lalu dia menuliskan simbol M. Oke. Itu di luar ekspektasi saya. Nah, di sini indikator saya sebagai seorang guru, berarti anak ini mulai merasa tertarik dengan pembelajaran dan dia nyaman. Itu Oke, baik Bu Rianti, terima kasih banyak ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Nah, silakan Bapak Ibu menuliskan pertanyaannya apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan di dalam chat room. Nanti kami akan coba menanyakan kepada narasumber. Oke, nah sepertinya ini sudah ada satu pertanyaan ya dari Bapak Agil Darudio. Oke, kepada Bu Tia. Halo Bu Tia, ini ada pertanyaan untuk Ibu, Bu. Baik, dari Bapak Agil Darudio. Oke, pertanyaannya adalah, Assalamualaikum, izin bertanya Bu, anak saya laki-laki usia 6 tahun 10 bulan. Ketika berbicara masih suka kebolak-balik SPOK-nya. Gitu ya, mana subjek, predikat, dan objeknya. Oke, misalnya dia mengatakan, Bunda tadi aku main sepeda, sakit Bunda. Terus aku berdiri sakit karena jatuh. Jadi terbolak-balik Bu antara subjek, predikat, objeknya. Lalu padahal maksudnya dia tuh ingin mengatakan bahwa tadi aku jatuh dari sepeda, kakiku sakit karena terpeleset saat jatuh. Tapi setelah itu aku bisa berdiri sendiri gitu. Cuma ya penyampaiannya ini masih tertukar-tukar. Nah, bagaimana cara mengatasi masalah seperti ini? Dan pertanyaan yang kedua, boleh langsungnya ini karena ke Bu Tia juga ya. Oke, di usia berapa anak sudah bisa memahami bacaan, Bu? Nah, dan bagaimana menstimulus anak untuk bisa memahami bacaan pada usia di bawah 7 tahun? Silakan Bu Tia.
Oke, terima kasih Bu Ratna. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Tapi begini, pada dasarnya memang ada aspek perkembangan pada semua anak, semua individu, termasuk kita para orang dewasa, itu ada aspek perkembangan yang namanya bahasa, aspek perkembangan bahasa dan komunikasi. Nah, aspek perkembangan bahasa ini dia di usia 6 tahun, 10 bulan menjelang 7 tahun, dia memang masih belajar untuk merangkaikan kata dan mengekspresikan. Jadi kan kita kenal juga ya Bu Ratna, ada yang namanya aspek perkembangan reseptif dan ekspresif. Reseptif ini dia ngerti tuh kalau orang lain ngomong gitu, dia bisa masukin, dia bisa menyimpan kosakata itu di dalam otaknya dan dia paham gitu ya. Tapi kan untuk mengekspresikannya atau untuk mengungkapkan apa yang dia usahakan untuk gitu ya, betul ada proses latihan bicara gitu ya. Nah itu yang memang harus kita sadari bahwa kesempatan untuk bicaranya juga harus diusahakan, harus Mohon maaf Bu Tia, sepertinya sambungan internetnya terganggu ya. Halo Bu Tia. Bu Tia nge-freeze ini. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini untuk Bu Rianti. Halo Bu Rianti. Halo Bu Halo Ratna. Bu Rianti. Ya, Iya, nanti Bu. ya kita lanjutkan. Bu Tia akan menjelaskan setelah koneksinya kembali, Bapak Ibu. Oke, Bu Rianti, ini ada satu pertanyaan dari Ibu Tani, Mama Syifa, dan Riu. Oke. Apakah Madania juga mengikuti paradigma yang terkini bahwa sampai usia 8 tahun anak-anak tidak wajib calistung karena masih usia peralihan dari usia dini ke usia primary. Begitu Bu Rianti. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Ratna. Oke, seperti yang disampaikan Ibu Tia tadi ya, bahwa pada prasekolah ya anak itu kan harus memiliki kemampuan dasar yang seharusnya mereka kuasai, dan ketika mereka usia masuk pada usia SD baru bisa belajar membaca dan menulis ya, seperti itu, berhitung ya. Nah, prinsip ini sebenarnya sangat baik sebenarnya ya, karena pada prinsipnya anak-anak itu lebih cenderung pendidikan, mungkin saya menyinggung sedikit ya Bu Ratna, tidak apa-apa ya, bahwa pendidikan Indonesia itu sebenarnya ada yang perlu diperbaiki, bahwa pada usia dini ya, PAUD dan kemudian TK, TKA, TKB itu sebenarnya yang harus dikuasai dan diajarkan kepada mereka itu, kalau misalkan menyinggung huruf dan lain sebagainya, hanya sebatas pengenalan saja Bu Ratna. Seperti itu. Jadi pengenalan. Yang lebih ditekankan di sini adalah membangun karakternya. Ya, betul. Dan spiritualnya, sosialisasinya, mandirinya, percaya dirinya. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang simpel tadi yang sudah disinggung Ibu Tia. Jadi kalau Madania, makanya Madania itu pada saat anak-anak masuk prasekolah itu kita tidak terlalu dengan menekankan untuk harus bisa membaca dan menulis. Yang paling kami soroti adalah bagaimana anak ini bisa berpikir dengan kritis, di mana ketika dia mengalami kesulitan untuk bisa berkomunikasi dengan orang dewasa, terutama ya, ketika dia tidak bisa, bagaimana ini air aku tumpah misalkan ya, pada saat makan kosong botol aku harus bagaimana. Nah, hal-hal seperti itu yang diasah di Madania terlebih dahulu. Begitu pula yang terjadi pada kami di kelas 1. Jadi settle dulu di hal yang sangat basic terlebih dahulu, sehingga karena
apa istilahnya kematangan seorang anak, kematangan secara emosional, kemudian keterampilan itu akan mempengaruhi Bu pada saat dia siap belajar untuk akademik. Karena nanti di situ kan bisa saja dia tidak bisa mengungkapkan sebenarnya kan dia punya potensi, anak-anak itu punya potensi yang sangat baik ya, tinggal bagaimana kita mengolahnya sehingga pada saat bila dia tidak terasah untuk berkomunikasi, mengungkapkan perasaannya, pendapatnya dan lain sebagainya, mengkomunikasikan dengan orang-orang di sekitarnya, baik teman maupun orang dewasa, maka itu pada saat dia masuk untuk sekolah SD, tingkat jenjang SD dan juga jenjang berikutnya itu akan terbelenggu juga, mengalami kesulitan. Tapi tidak perlu khawatir karena kami di Madania memfasilitasi hal tersebut ya. Dan istilahnya kami mencoba memberi ruang sebanyak-banyaknya. Jadi kalau apabila Madania harus wajib baca dan menulis. Nah, tidak seperti itu Bu Ratna ya. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu sekalian, kami selalu siap membantu. Makanya untuk Madania saat ini maupun saat-saat sebelum pandemik itu memang ada program literasi skill. Tidak hanya di kelas 1 tetapi juga di jenjang yang lebih besar Bu Ratna. Iya, sesuai dengan kebutuhan anak dan levelnya. Oke, terima kasih Bu Rianti. Betul sekali Bapak Ibu, yang paling penting adalah kemandirian dan kepercayaan diri ya untuk modal dasar bagi anak-anak belajar di SD. Ya, sekarang kita kembali lagi ke Bu Tia. Kita lanjutkan pembahasan pertanyaan yang pertama ya Bu, pertama yang kedua. Kesalahan teknis. Tidak apa-apa Bu, silakan. Iya, ya melanjutkan yang tadi ya pertanyaan dari Ibu Agil ya mengenai proses berbicara runut itu memang perlu latihan. Jadi memang kita perlu mencoba untuk pertama kalau misalnya dia sedang berusaha berbicara seperti itu, kita yang rephrase. Kita yang bilang, oh tadi kamu jatuh, terus kakinya kepleset, terus sakit gitu. Tapi kamu bisa berdiri lagi ya gitu. Jadi kita yang merephrase kalimatnya sehingga dia punya referensi bahwa bicara yang runut itu seperti ini gitu. Yeah. Terus selain itu juga kita coba untuk memfasilitasi dengan sering-sering ngobrol, sering-sering berbincang-bincang sama anak kita, misalnya sebelum tidur atau misalnya ada waktu-waktu khusus lah ya, maksudnya ada waktu-waktu yang dirutinkan gitu ya, misalnya sambil makan malam bersama gitu ya, kita suka ngobrol aja dan dia akan terlatih untuk menceritakan pengalamannya atau perasaannya dan ya hal-hal yang seperti itu yang perlu kita elaborasi lebih lanjut gitu. Kadang-kadang anak-anak laki-laki memang nggak terlatih nih Bu Ratna, dia memang bicaranya tuh memang lebih irit daripada anak perempuan ya. Oh, betul. Nah, jadi ini memang menjadi suatu proses yang lebih menantang buat ibu-ibu atau ayah bunda yang memang punya anak laki-laki. Nah, kadang-kadang kita memang harus mencontohkan dulu cara kita berbicara dulu, baru nanti anak-anak akan mengikuti. Biasanya kalau ditanya hari ini kamu di sekolah belajar apa aja, emang nggak baca WhatsApp group? Kan di sana gitu jawabannya. Kamu baca sendiri ya gitu. Padahal maksud kita sebagai orang tua menggali nih pengalaman supaya memang kemampuan ekspresinya keluar gitu, terlatih. Iya betul. Terima kasih Bu Tia. Betul. Nah, sekarang ada pertanyaan yang mungkin masih ada hubungannya nih Bu. Bagaimana anak yang suka kebalik huruf Bu, antara B dengan D misalnya ya. Kemudian angka 5 dengan angka 6 gitu. Solusinya bagaimana? Lalu untuk anak yang masih belum lancar bicara atau ngomong ya, huruf R dan L tuh kadang-kadang suka cadel ya. Kemudian gimana stimulasinya Bu? Oke, pertama nih anak umur berapa? Huruf B dan D kebalik-balik. Kalau masih umur di bawah umur 7 tahun atau dia memang belum familiar dengan simbol-simbol huruf gitu ya, masih TK misalnya, itu adalah hal yang wajar dia menulis huruf terbalik-balik. Nanti tinggal tinggal dilatihkan. Tapi memang ada pada beberapa anak yang menetap kecenderungan huruf terbalik-balik ini.
huruf dan angka terbalik-balik gitu ya. Ada yang udah harusnya benar nulisnya, ini umur 7 tahun tuh udah harusnya benar nulisnya, tapi dia masih begitu aja gitu ya. Nah, itu yang memang akhirnya kita perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut, apakah memang dia ada masalah perseptual memori, visual motorik, atau misalnya kemudian akhirnya bisa juga mengarah pada gangguan belajar spesifik atau yang biasa kita kenal dengan disleksia. Nah, ini yang memang kalau misalnya anak masih usia dini belajar menulis itu biasa saja, Bu Ratna. Tapi memang kalau misalnya udah lewat ya dari usia 7 tahun dan dia memang udah belajar di SD gitu ya. Itu kan pembelajaran sudah diajarkan lewat Bu tadi yang diceritakan Bu Rianti. Nah, maka itu memang perlu ada pemeriksaan lebih lanjut, apakah mengarah pada hal yang mengarah pada hal yang memang akhirnya berpengaruh pada proses belajar membaca dan menulisnya. Dan berhitungnya, karena kan angka juga ada terbalik juga. Betul, tadi juga bertanya dengan angka. Ya Bu Tia, berarti kita sebagai guru dan orang tua harus sensitif atau peka ya Bu terhadap perkembangan anak, terutama dalam tadi hurufnya supaya jangan sampai terbalik, kemudian angkanya juga jangan sampai terbalik. Lalu memang kira-kira kita butuh konsultasi lebih lanjut dengan psikolog. Nah, itu harus segera ditangani sebelum terlanjur atau sulit untuk nanti kita kembalikan lagi ke yang benar gitu ya. Oke, Bu Tia, ini ada pertanyaan lagi nih, menarik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia ingin bertanya. Rupanya ini penanya dengan narasumber sama namanya ya. Oke. Nomor 1, apakah video-video anak-anak di YouTube yang menggunakan bahasa Inggris ya atau Indonesia sangat mempengaruhi literasi anak-anak di kemudian hari? Jika anak diberikan tontonan sejak dini, misalnya anak usia 1 tahun, Bu, kan kita suka ya memberikan tontonan anak-anak nonton Barney atau ya mereka berbahasa Inggris dan ada yang berbahasa Indonesia, apa pengaruhnya? Lalu yang kedua, sepertinya Bu Tia sampaikan saat ini anak usia 5 tahun jangan khawatir apabila belum bisa membaca gitu ya. Nah, apa solusinya saat masuk SD kelas 1? Anak belum bisa membaca. Nah, sedangkan untuk mengerjakan tugas mandiri di sekolah, biasanya harus membaca perintahnya terlebih dahulu. Oke. Iya, betul. Iya, ini yang sebetulnya memang banyak dikhawatirkan oleh orang tua nih ya, Bu Ratna ya. Nah, dan kebetulan saya juga punya pengalaman yang sama, Bu Tia. Dulu anak saya begitu. Iya, umum ini sebetulnya jamak terjadi ya. Kita memang agak khawatir kalau misalnya memang jadinya kalau nggak harus belajar baca, maka nanti di usia SD nanti gimana gitu ya. Nanti dia kalau misalnya nggak bisa mandiri dong ngerjainnya gitu ya. Nah, ini kita bahas dulu yang pertama nih, apakah video-video anak di YouTube yang menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Yang pertama adalah kita berusaha untuk mengenalkan bahasa itu melalui konkret atau lisan dari orang tuanya, sehingga YouTube untuk berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia pada anak umur 2 tahun ke bawah itu tidak efektif. Tidak efektif dalam artian untuk memperkenalkan banyak kosakata ya, untuk memperkenalkan kosakata. Yang kedua, kalau misalnya memang sifatnya tontonan gitu ya, biasanya sifatnya pasif. Biasanya anak menonton gitu ya, tapi kemudian tidak dimaknai sebagai kepentingan untuk berkomunikasi. Nah, ini yang harus kita waspadai sehingga pada saat misalnya nanti kita mau memperkenalkan anak-anak dengan tontonan dengan usaha atau niat untuk memperbanyak kosakatanya, maka yang harus kita lakukan adalah pada saat dia menonton kita pastikan interaktif. Jadi kita juga banyak tanya. Tadi apa itu tadi ini gitu. Jadi misalnya si Barney ngomongnya apa nih gitu. Ya, nah, betul. kita ini kan atau si Cookie Monster tadi bilang apa aja.
Ada apa? Ada. Jadi kita yang memastikan anak kita memaknai apa yang ditonton, bisa masuk ke dalam referensi kosakatanya, terus kemudian bisa mengungkapkan kembali sehingga dia bisa mengungkapkan itu, menjadikan sebagai bahan bicara dan berkomunikasi. Yang harus kita waspadai pada saat misalnya anak menonton dan pasif, memang akhirnya kemampuan bahasanya itu berkembang baik. Bicaranya itu berkembang, gitu ya. Dia bisa bicara macam-macam, bisa bicara dengan kalimat yang panjang dan artikulasinya dengan bahasa Inggris yang baik. Tapi kemudian itu ternyata kalau kita lihat ternyata itu digunakan untuk kayak tidak ubahnya seperti kita bernyanyi. Kadang-kadang kita nyanyi hafal aja. Terus kemudian kita ngomong aja, nyanyi aja gitu. Nah, anak-anak juga hafal aja, tapi kemudian ngomongnya lancar. Tapi kalau misalnya ditanya dalam artian konteksnya berkomunikasi, dia tidak menggunakan bahasa-bahasa kata-kata itu sebagai bahan sebagai alat untuk berkomunikasi. Jadi ngomongnya kayak bahasa kartun, tapi tidak tektokan gitu loh. Komunikasi dua arahnya tuh nggak nyambung gitu. Nah, ini yang harus kita waspadai. Maka memang kalau misalnya menurut referensi, sebaiknya 2 tahun ke bawah nggak usah dikasih tontonan, gitu ya. 2 tahun ke atas ada dengan batasan-batasan tertentu, gitu ya. Nah, ini yang memang harus kita usahakan. Nah, yang kedua, ini masih pertanyaan pertama, yang memang harus kita pastikan adalah si anak ini kalau misalnya usia perkembangan kan bahasa itu kan salah satu yang memang jadi indikator penting ya itu. Nah, dia apakah punya kecenderungan delay bahasa atau tidak? Punya kecenderungan bermasalah secara bahasa dan komunikasi, bahasa bicara dan komunikasi atau tidak? Kalau misalnya dia memang tidak punya kecenderungan untuk masalah-masalah tersebut, maka stimulasi bahasa Inggris di usia dini itu akan cepat, gitu ya, dia akan bisa menggunakan dan bisa switching dengan cepat. Bahasa Indonesia oke, bahasa Inggris oke, gitu ya. Nanti ditanyain bahasa Indonesia, jawab langsung. Ditanya pakai bahasa Inggris, dia langsung cepat switchingnya di otaknya. Permasalahannya, kadang-kadang sampai usia 4 tahun, biasanya kita melihatnya di benchmarknya di 2 tahun ya, itu kita belum bisa melihat kemampuan anak-anak itu sampai sejauh mana bahasa dan bicaranya, sehingga pada saat kita mengenalkan kosakata berbahasa Inggris di usia kurang dari 2 tahun, itu yang menjadikan ternyata si anak itu terhambat proses komunikasi dan bicaranya karena memang dia jadi bingung bahasa lah atau apapun istilahnya yang populer saat ini, sehingga kita jadi harus memastikan dulu dia nggak ada masalah bahasa, sehingga kalau diajarin bahasa Inggris harus akan baik hasilnya, dan bahasa Inggrisnya juga bahasa Inggris yang betul ya. Jadi maksudnya secara grammatically, secara struktur bahasa Inggris itu memang benar. Kadang-kadang kan kita cuma mengajarkan kata-kata vocabulary sederhana aja. Apa ini circle? What is this? Ini apa? Gitu. Jadi kadang-kadang bahasa dari ibunya sendiri juga atau dari bahasa dari orang tuanya sendiri juga jadinya bercampur-campur. Sehingga dia tidak punya pembatasan mana yang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oke, iya. Nah, baik, untuk pertanyaan yang kedua jawabannya dulu. nomor 2. Pertanyaan nomor 2, solusinya apa saat yang tadi seperti kita bahas bahwa bukan berarti anak itu tidak boleh belajar membaca ya. Yang ditahan adalah yang tidak perlu dikhawatirkan adalah proses belajar teknik membacanya. Teknik membacanya ya, tapi proses belajar membaca atau aktivitas membaca, kecintaan terhadap buku gitu-gitu ya. Dan akhirnya kemudian sekalian juga menjawab pertanyaan dari Bu Agil bahwa bagaimana sih cara menstimulasi anak memahami bacaan? Ya kita bacakan
Terus kemudian minta dia baca, minta dia menceritakan ulang. Terus kemudian minta dia kita tanya jawab mengenai isi cerita dari bukunya. Nah, dari situ aja dia sudah mampu memahami bacaan yang kita ini kan di requirement pra membaca itu tadi. Dan jangan salah, anak-anak requirement pra membaca itu makanya di TK kadang-kadang masih ada ya, itu diminta misalnya anak-anak diminta untuk familiar dengan huruf-huruf namanya sendiri. Maka dia kalau misalnya di TK Madani ya saya yakin pasti kalau misalnya usia TKA, TKB gitu ya, coba nulis namanya sendiri gitu. Nah, supaya dia familiar dengan namanya sendiri. Nah, pada anak-anak yang umum ya sebetulnya mau tekniknya whole language kayak, mau tekniknya membaca suku kata kayak, mau tekniknya apapun, dengan pendekatan pra membaca dengan aktivitas cinta buku itu tadi aja udah membuat mereka aware dengan huruf itu membangun kata, kata itu membangun kalimat, kalimat itu membangun paragraf gitu. Tapi kalau misalnya anak yang memang kemudian setelah diajarin membaca dengan teknik yang tadi Ibu Rianti jabarkan ya, masih ada kendala membaca, apalagi usia 7 tahun ke atas masih ternyata belum bisa membaca, maka memang perlu tadi kita coba melakukan analisis lebih lanjut, assessment lebih lanjut apa yang menjadi masalahnya. Gitu Bu Oke, Bu Tia, terima kasih. Nah, ini kebetulan tadi Bu Tia sudah menyinggung pengajaran bahasa bilingual ya, Bu ya. Nah, ada pertanyaan juga tadi yang terkait dari Bu Tian tentang pembaca bagaimana pandangan Ibu mengenai usia PAUD dengan pembelajaran bilingual terkait pelafalan yang berbeda. Ya, kalau bahasa Inggris tuh tulisan dengan yang diucapkan itu kan tidak sama ya. Oke, terima kasih Bu Tia ini dari Ibu Tian. Lalu untuk pertanyaan berikutnya dari Bu Irni, untuk Bu Tia dan Bu Rianti, sekarang ini banyak orang tua yang ingin anaknya bisa belajar bahasa Inggris sama ya, saya sepertinya mirip itu pertanyaannya, tetapi karena ingin instan, akhirnya diberikan gadget dan tontonan berbahasa Inggris. Akhirnya anak bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris, tetapi tidak terlalu paham. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Tia juga ya. Oke, sekarang lanjut ke Ibu Sri Purwati. Dear Bu Tia dan Bu Rianti ingin bertanya, bagaimana menstimulasi atau mengembangkan kemampuan literasi anak yang dominan visual dan kinestetik, Bu? Ya, ada anak-anak yang aktif, itu senang bergerak gitu ya. Kemudian dia juga visual. Nah, tekniknya seperti apa, Bu Tia? Mungkin itu bisa dibantu jawab. Yang mana dulu Bu Ratna? Yang tadi Bu Irni sudah ya. Yang Bu Irni tadi sudah dijawab ya Bu ya. Oke, Menurut coba saya itu ya sudah kita dijawab ya, berbahasa satu-satu. Inggris, kemudian memberikan tontonan. Saya rasa tadi sudah terjawab juga. Memberikan tontonan kan tidak disarankan untuk anak-anak diberikan tontonan di usia di bawah 2 tahun gitu ya. Sebaiknya berinteraksi langsung dengan orang tuanya. Oke. Nah, kemudian tadi yang menarik ini untuk anak-anak yang dominan visual dan kinestetik. Kadang kita sebagai orang tua atau guru juga bingung gitu. Anak ini bergerak terus gitu ya. Bagaimana kita mau ngajarin dia baca gitu. Kalau dia tidak bisa duduk tenang dan mendengarkan begitu, Bu. Iya. Prosesnya yang perlu kita pahami adalah memang belajar membaca itu bukan hanya yang harus sangat struktur duduk di kursi, di meja gitu ya, bagaimana. Ada bisa diselingi dengan kegiatan belajar yang membutuhkan gerak juga gitu ya. Pada dasarnya pada saat anak yang memang membutuhkan energi gerak dulu sebelum bisa diam, dia memang diharapkan untuk bisa melakukan aktivitas fisik sebelum melakukan kegiatan yang diam. Jadi silakan melakukan olahraga ringan gitu ya sebelum Zoom misalnya. Silakan melakukan olahraga ringan atau lari-lari sedikit atau misalnya lompat-lompat sedikit, jumping rope apa segala macam itu sebelum aktivitas Zoom atau aktivitas belajar yang terstruktur. Tapi pada saat misalnya yang tidak terstruktur misalnya tapi kita tetap ingin memberikan stimulasi, bisa tuh misalnya dengan minta anak itu kita kasih tulisan-tulisan nih, lemari, meja, kulkas gitu ya. Kita kasih kartu-kartu kata gitu ya. Terus kemudian minta dia menempelkan di benda-bendanya.
Jadi Oh, misalnya ada kulkas, dia lari ke kulkas, gitu, iya. tempel di kulkas. Ada tulisan meja, dia lari ke meja, dia tempel di meja, gitu ya. Nah, jadi dia gerak sambil menyalurkan energinya sambil belajar menempelkan kata-kata di benda-bendanya yang betul, gitu ya. Oh, di jendela, oke, kita lihat ada tulisan jendela, arahkan dia untuk menempel di jendela. Nah, itu yang pertama. Kedua, minta dia baca juga, ini jendela. Terus kemudian apa bacaannya? Jendela. Oke, berarti ada tulisan jendela. Oke. Kalau misalnya masih ini ya kita pilih yang gampang dulu ya, meja gitu ya. Meja. Oke, meja. Meja ini coba lihat ada bunyi huruf apa aja? Me, me, ja, gitu. Nah, terus kemudian minta dia untuk misalnya ambil apa ya, kan sekarang banyak ya huruf-huruf yang lepas-lepas gitu, bisa magnetik, bisa tutup botol tulisannya ada tulisannya gitu ya, bisa kartu kata apa aja lah ya, gampang, atau huruf Scrabble misalnya gitu ya, kalau misalnya memang bisa gitu, memang punya gitu ya, boleh. Nah, pakai itu misalnya minta dia ambil huruf-hurufnya, dia cari dulu tuh hurufnya di mana, disebar di mana, nanti diambilin M, ini huruf ini huruf J, ini huruf A gitu. Nah, itu bisa diusahakan untuk melakukan memfasilitasi yang kinestetik itu tadi. Terlepas dari kemudian nanti di usianya yang misalnya sudah siap sekolah gitu ya, dia diharapkan untuk bisa belajar terstruktur juga sedikit-sedikit gitu, Oke. Iya Bu, menarik sekali ya. Oke, ada satu lagi pertanyaan, kita tidak bisa ini ya, berlama-lama. Ini satu atau dua pertanyaan lagi nih Bu Tia ya. Ada pertanyaan dari Bu Devita, Bu Tia dan Bu Rianti. Saat ini banyak sekolah TK yang mengajarkan anak-anak untuk membaca dan menulis ya. Padahal ada banyak hal yang harus dikenalkan dulu sebelum anak-anak bisa membaca dan menulis. Nah, kira-kira apa efeknya kepada anak jika hal itu terjadi, Bu? Misalnya nih anak-anak TK, anak-anak PAUD sudah diajarin membaca, menulis, diajarkan membaca dan menulis, gitu. Sementara bahkan ada hal-hal lain seperti tadi bagaimana mereka berpikir kritis, menyelesaikan masalah. Nah itu kan harus dibangun sebetulnya ya untuk anak-anak preschool ya. Oke, kira-kira apa tuh Bu efeknya kalau ada anak yang mengalami hal seperti itu di PAUD-nya, di TK-nya misalnya diajarinya membaca dan Bu Rianti menulis. yang jawab, saya dulu coba ya. Nanti Bu Rianti boleh tambahkan, bisa menambahkan. Nah, biasanya memang kita perlu menyadari bahwa tadi ya perkembangan anak usia dini atau ya TK ya gitu ya, itu kan mencakup banyak hal tuh, yang tadi kemandirian ya, untuk sosial interaksinya, untuk komunikasinya, untuk bahasanya dan segala macam. Nah, sehingga diharapkan stimulasinya juga akan menyeluruh ke arah sana. Apabila terlalu terfokus pada stimulasi-stimulasi yang tadi disebutkan, misalnya dalam artian teknik membaca di usia dini gitu ya, pada anak-anak yang memang tidak mengalami maksudnya ya ada beberapa anak yang bisa menyesuaikan dengan kemampuannya, dengan tuntutan yang diharapkan gitu ya, tapi banyak pada umumnya karena memang anak-anak itu belum pada saatnya gitu ya, dia diminta untuk menulis panjang misalnya gitu ya, a ke bawah misalnya gitu ya. Nah itu kan berarti ada stimulasi menulis yang kecepatan gitu. Diharapkan sebetulnya anak harusnya pada saat usia itu dia masih menguatkan fisiknya, dia masih belajar panjat-panjatan, dia masih belajar menguatkan ini ya, dia masih belajar menguleni plastisin misalnya, bulet-buletin plastisin, gunting-gunting. Nah, tapi pada saat dia kemudian diharapkan udah bisa nulis dengan terstruktur begitu-begitu, maka kemampuan menulisnya itu dipaksa, diusahakan secara jadi lebih cepat sehingga barangkali tubuhnya belum cukup menopang untuk kemampuan menulis itu tadi. Nah, khawatirnya di kelas-kelas berikutnya, di tingkat-tingkat berikutnya tuh kelas 2 biasanya tuh ya, apalagi kelas 3 anak-anak udah mulai panjang nulis, nah dia itu mudah pegel. Kalau nulis tuh cepat pegel gitu, dia nggak suka aja kegiatan menulis karena buat dia itu kegiatan yang boring gitu.
Dan tubuhnya juga belum tentu kuat untuk bisa nulis. Kita kalau nulis kan memang ada requirement tubuh tertentu ya, requirement fisik tertentu yang memang harus dikuasai pada saat anak-anak masih usia dini gitu. Nah itulah makanya barangkali diharapkan apabila memang bersekolah di PAUD, di sekolah di TK atau PAUD yang memang ada requirement menulis dalam jangka waktu lama, membaca dalam jangka waktu lama gitu ya, maka orang tuanya perlu menambah stimulasi perkembangan yang lain, terutama fisik, sosial dan hal-hal yang lain itu untuk bisa lebih baik ya perkembangannya gitu supaya lebih matang. Ibu Tia, iya terima kasih banyak untuk jawabannya ya. Hari ini luar biasa sekali kita dapat Bu Ratna bisa saya menambahkan Bu? Oke, Bu Rianti boleh menambahkan 1 menit ya Bu Rianti? Oke, silakan. Karena kita maaf, saya suka kadang lupa durasi. Saya tertarik sekali dengan pertanyaan ini, Bu Ratna, karena saya punya pengalaman pada saat memegang anak di Madania ya, tapi itu sekitar tahun 2006. Ya, sudah lama sekali ya. Jadi ketika saya kebetulan saya pegang anaknya, pada saat sesi untuk membaca dan menulis, anak tersebut terlihat ketakutan, khawatir yang sangat tinggi. Kemudian saya mencoba meng-approach ya, apa sebenarnya, mencoba berkomunikasi sebenarnya apa sih dan lain sebagainya. Dan singkat cerita, para usut ternyata dia punya traumatik pada saat di usia TK. Ya, nah ini mungkin yang diberikan oleh Bu Tia tadi ya, menyambung dari apa yang Bu Tia sampaikan tadi. Jadi traumatik mungkin karena memang belum masanya ya. Kami saja sebagai guru kelas 1 di SD masih mengenalkan bagaimana nih kita bermain yuk gitu ya. Buka tangan ya seperti ini lalu letakkan. Nah ini masih cara memegang pensil. Nah di TK udah disuruh nulis. Ya, nah jadi sangat bertolak belakang sekali dan dari pengalaman saya ini anak ini mengalami kesulitan untuk berkomunikasi, jadi melebar kemana-mana pada saat diskusi, jadi krisis kepercayaan diri, dia merasa tidak mampu, jadi menulis dan membaca sebenarnya kan kendalanya, tapi itu melebar kemana-mana. Nah itu pengalaman saya. Namun alhamdulillah karena orang tuanya sangat kooperatif. Ya, sehingga kami dari pihak sekolah pun guru-guru bisa membantu untuk mentreatment dan alhamdulillah anaknya itu kembali pulih kepercayaan dirinya untuk membaca dan menulis ya. Dia tidak takut salah lagi dan lain sebagainya. Dan satu lagi Bu Ratna, mohon maaf gitu ya. Jadi yang perlu saya garis bawahi di sini adalah anak-anak di usia dini yang sudah diforsir dengan berbagai beban akademik itu cepat sekali dia melejit ya. Instan, sesuatu yang instan itu makanan aja berbahaya kan ya Bu ya. Nah, mereka pada usia jenjang mungkin lebih tinggi ya, kelas yang lebih tinggi mengalami kejenuhan. Gitu. Jadi mengalami kejenuhan karena sebenarnya usianya yang seharusnya masih banyak bermain, ya kan, distimulasi dengan keterampilan dan lain sebagainya, dia sudah terbebani dengan berbagai skill yang seharusnya dia dapatkan di jenjang berikutnya. Oke, baik Bu Rianti, terima kasih banyak. Iya betul sekali Bapak Ibu sekalian, memaksakan anak untuk belajar membaca tidak sesuai dengan perkembangan usianya, maka itu akan mengakibatkan efek yang luar biasa nanti di masa yang akan datang. Mungkin sekarang terlihat melejit hebat ya, sudah bisa membaca, berhitung dan sebagainya, tetapi efeknya ke depan bisa jadi justru bahkan menurunkan kemampuan akademiknya juga. Oke, terima kasih. Luar biasa hari ini ya kegiatan kita dapat ilmu pengetahuan yang sangat banyak dan kita sudah banyak berbagi. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum bisa terjawab. Oke, nah sebagai penutup ini ya sebelum kita akhiri, saya memberikan kesempatan kepada kedua narasumber untuk memberikan closing statement atau simpulan-simpulan akhirnya. Kita mulai dari Bu Tia terlebih dahulu. Silakan Bu Tia.
Oke, Bu Ratna, mungkin karena memang kita tuh bersemangat ya pengen sharing gitu ya, jadi malah keburu waktu. Tapi insya Allah kalau misalnya kita menyadari bahwa anak-anak itu ada tahapan perkembangannya sendiri dan memang ada aspek-aspek perkembangan yang kita perlu usahakan, apalagi anak usia dini sampai anak usia sekolah sampai usia sampai usia 12 sampai 13 tahun itu memang kita perlu memahami tahapan perkembangan apa saja yang memang perlu kita sadari dan kita kemudian kita kembangkan bersama-sama dengan pihak sekolah juga. Dan jangan lupa kalau misalnya literasi itu terkait dengan kemampuan dia untuk menghadapi situasi kesehariannya dan kemudian terkait juga dengan proses pemecahan proses berpikir kritis dan logis dan kemudian disertai dengan kemampuan memecahkan masalah sehari-harinya sesuai dengan tingkatan usia dia, sehingga diharapkan dengan apabila dia sudah terlatih dengan proses berpikir seperti itu, maka dia punya kepercayaan diri untuk bisa menjalankan kesehariannya secara mandiri dan sesuai dengan harapan-harapan kita lah ya. Kalau misalnya anak usia young learners ini seharusnya sudah bisa menguasai apa saja. Nggak usah khawatir, tidak usah terlalu terburu-buru, tidak usah terlalu memaksakan belum sesuai dengan umurnya gitu. Mudah-mudahan anak akan berkembang dengan baik gitu ya. Oke. Demikian memang ada ya anak yang tidak ada yang anak dengan gangguan perkembangan. Nah itu masalah berbeda dan sedikit sebetulnya dari populasi, sehingga yang itu barangkali ya itu nanti kita bisa kita periksakan ya, kita melakukan asesmen lanjutan gitu. Tapi pada umumnya kalau sudah sesuai dengan tahapan perkembangan, mudah-mudahan akan terstimulasi dengan baik kok anak-anak itu. Oke, terima kasih Bu Tia. Ya, Bu Ratna ya. Betul Bu. Oke, sekarang kita ke Ibu Rianti. Silahkan Bu Rianti untuk menyampaikan simpulannya. Baik, terima kasih banyak Ibu Ratna atas waktunya. Ternyata literasi itu sangat cukup luas ya. Dan perlu diingat ibaratnya seorang anak itu, jiwa seorang anak itu sebagai berbentuk wadah yang berisikan koin-koin yang sangat berharga. Ketika kita memberikan stimulasi yang tepat, maka dia akan bersinar pada suatu saat nanti sesuai dengan tahapan perkembangannya. Namun sebaliknya, bila tidak terjadi stimulasi atau kurang stimulasi, maka anak-anak itu akan menemui kegagalan dan istilahnya kalau sekarang dikenal dengan berbagai pengaruh dari orang tua maupun guru yang menstimulasinya kurang tepat ya, biasanya mengalami labil ya, karena krisis kepercayaan diri tadi tidak distimulasi, apalagi dari pagi mereka sudah disuguhi dengan berbagai teriakan misalnya ya. Nah itu hal yang sangat tidak baik diinikan. Jadi mungkin ada sebuah quotes dari saya. Kesempurnaan sejati bukan dari hasil yang kita peroleh, tetapi proses yang mau dan mampu yang harus kita jalani seumur hidup. Nah, dari quotes ini saya menitik beratkan pada 3 hal, yaitu berilah kepercayaan kepada anak kita, karena bagaimana kita bisa meminta anak itu percaya diri apabila dari kita orang dewasa tidak mempercayai anak tersebut. Kemudian kenali dan pahami kebutuhan dan potensi anak-anak itu sehingga mereka dapat berkembang dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, berilah kesempatan yang seluas-luasnya sehingga anak itu dapat bereksplorasi dan menjadi seorang yang problem solver, menjadi lebih logis dan kritis dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depannya. Nah, di sini saya meminta para orang tua kita sama-sama bersinergi. Kami dari guru-guru Madania siap membantu apapun demi kemajuan anak-anak, menciptakan anak-anak yang tangguh dan kuat. Tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi cerdas secara emosional dan dapat berhasil dan mampu bersaing serta sukses menghadapi tantangan di masa depan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ibu-ibu sekalian. Saya
sangat bersyukur hari ini kita bisa berjalan dengan lancar ya bincang parenting kita. Nah, terima kasih, tak lupa juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu Sobat Madania yang sudah bergabung di acara hari ini. Saya Ratna, host hari ini, dan saya akan pamit undur. Dan silakan acara saya kembalikan kepada MC kita Ibu Astri. Silakan Bu Astri. Baik Ibu Ratna, terima kasih luar biasa kepada parents yang sudah menghadiri acara Bincang Parenting pada hari ini, dan terima kasih juga kepada para narasumber, Ibu Tia, Ibu Rianti, luar biasa ilmu yang didapatkan, Masya Allah, sudah berkenan berbagi pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat. Baik, sebelumnya saya ingin memohon izin dulu untuk melakukan sesi foto bersama kepada para narasumber dan peserta. Dimohon untuk mengaktifkan atau menyalakan kameranya. Ya, akan ada aba-aba dari saya. Kepada Bapak Tovan, mohon dibantu untuk sesi foto. Baik, ada 3 halaman. Oke, yang pertama, 1, 2, 3. Ya, baik. Selanjutnya. Halo. Oke, siap. 1, 2, Dikasih background, Kak. 3. Aku mau dikasih. Ya, oke. Yang terakhir. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Nah, saatnya saya akan mengumumkan 3 orang penanya terbaik yang akan mendapatkan door prize yang menarik. Siap-siap ya Bapak Ibu, mereka adalah yang pertama, selamat kepada Bapak Agil Darudrio. Selamat Bapak Agil. Lalu nama yang kedua, selamat kepada Ibu Tani, Mama dari Syifa dan Rio. Selamat ya. Terima kasih. Sama-sama Ibu Tani. Dan nama yang ketiga, yang terakhir, selamat kepada Ibu Tia. Tadi yang pertanyaan dengan bilingual, nama yang sama dengan narasumber kita hari ini. Selamat aku ya, Bu kepada Ibu Astri. Tia. Terima kasih. Nah, nama-nama yang terpilih akan dihubungi oleh kru kami. Baik, alhamdulillah acara Bincang Parenting pada hari ini berjalan dengan sangat lancar, dengan semangat yang luar biasa juga dari para hadirin, parents, dan teman-teman, rekan guru semuanya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada narasumber dan peserta yang sudah hadir hari ini, narasumber yang sudah berbagi pengalaman serta ilmunya yang sangat luar biasa. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal kurang berkenan selama acara berlangsung. Pantau terus kegiatan aktivitas Sekolah Madania melalui media sosial kami di Instagram @madaniaschool dan channel YouTube @madania. Kemampuan literasi anak mengembangkan kemampuan untuk berpikir secara kritis dan logis untuk memecahkan berbagai masalah dengan berbagai sumber yang diterima. Banyak ilmu yang sudah kita dapatkan pada hari ini, semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Astri dan kru yang bertugas pada hari ini mohon undur diri. Kita berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih kami ucapkan, tetap sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa lagi.